Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Code Indonesia. Bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini kita kembali lagi membahas tentang visual shader. Cuman sedikit ralat begitu ya teman-teman dari video sebelumnya. Jadi video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang overview, tentang gambaran besar apa itu shader dan bagaimana cara menggunakan visual shader. Di video yang sekarang harusnya kita ngomongin soal contoh langsung ya, contoh penggunaannya shadernya. Cuman aku masih merasa bahwa pengenalan yang kemarin aku berikan itu masih belum jelas gitu. Jadi aku mau kasih lagi overview yang lebih mendetail di video kali ini. Oke, jadi kita akan going through shader node. Jadi kemarin kan kita udah ngomongin tentang apa itu shader node, kita udah lihat secara singkat satu persatu daripada shader node ini, masing-masing foldernya begitu, dan saya akan tunjukin di video kali ini penggunaan dari shader node ini ya minimal satu lah untuk setiap kategorinya begitu ya. Yuk, mari kita langsung mulai aja teman-teman. Kita akan mulai langsung dari yang pertama dulu, yaitu color. Di color ini kan seperti saya bilang kemarin ya, kita menggunakan di fragment. Jadi kita akan pindah dulu dari vertex ke fragment shader ya, supaya lebih jelas. Kita kecilin aja sih minimapnya. Kita akan lihat di sini ada beberapa contoh color. Ada color function, ada color operation. Kalau kita tarik color function itu bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa mengubah warna. Ini contohnya. Ada beberapa tipe warna yang bisa diubah. Untuk bisa nunjukin contohnya, teman-teman, kita akan mengambil sebuah shader node baru, yaitu namanya input. Si shader node input ini akan saya isikan warna daripada vertex saya. Ini ada tipenya ya, macam-macamnya untuk inputnya. Color ini adalah warna daripada si gambar saya. Jadi kalau misalkan gambar saya ini melewati color function, lalu ke color yang di output, dia akan berubah sesuai dengan function yang kita berikan. Di sini functionnya adalah grayscale. Nah, grayscale ini buat bikin dia jadi warna hitam putih. Kita bisa pilih RGB to HSV atau HSV to RGB untuk mengubah warna ya. Atau juga pilih-pilih juga untuk sepia. Jadi kalau pengen mengubah warnanya jadi sepia, bisa menggunakan color function. Ini color function yang sudah tersedia, teman-teman. Selain color function, kita juga bisa main-main dengan ada color operation. Color operation itu kalau misalnya kita pengen nambah atau ngurang kali bagi gitu ya. Kalau kita pasang dia sebagai operan A, kalau kita pasang di color di sini, kita bisa melakukan operasi kayak misalkan teman-teman sudah pernah pakai Photoshop ya. Jadi kalau Photoshop kan kita bisa gabung-gabungin ya antara layer menggunakan screen, ada yang namanya difference, darken, lighten, overlay, dodge, burn, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini semua fungsi-fungsi ini bisa kita pakai di dalam shader. Jadi misalkan saya pengen nambahin di sini untuk warnanya 25500, nanti kan warna merah ya. Saya gabungin warna yang asli dengan warna merah di screen, di difference, di darken, overlay, dodge, burn, dan sebagainya. Yaitu untuk yang color itu. Color juga ada function. Function ini sebenarnya sama dengan color yang ada di command di sini ya. Jadi fungsinya kalau yang ini udah langsung satu persatu. Jadi kalau saya pakai grayscale, ya isinya ini sebenarnya color function juga, cuman udah pasti grayscale. Jadi teman-teman bisa pilih menggunakan si color function yang di atas ini, atau bisa menggunakan function satu persatu yang ada di sini. Sama aja. Ada operator juga. Ini operator ini kan sebenarnya sama dengan operator yang ada di command color op ini ya. Jadi color function dan color op ini ya sebenarnya di color function dan operator di sini, op. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih menggunakan satu persatu yang di sini, atau bisa menggunakan yang fungsi gabungannya yang ada di command ini. Kita juga bisa punya color variables. Variable itu kita bisa punya warna yang konstan atau warna parameter. Nah, ini saya jelasin bedanya ya. Saya tarik aja color constant satu lagi saya punya color parameter. Nah, kalau yang namanya color constant, teman-teman, color constant ini adalah warna yang sudah pasti. Jadi misalkan warna pasti ini misalkan kita ganti jadi warna merah. Nah, kalau saya pasang dari color, maka si seluruh gambar saya berubah jadi merah. Nah, ini warnanya namanya konstan. Jadi kalau misalnya kita pengen menggabungkan sesuatu dengan satu buah warna konstan, ya tinggal bikin parameter konstan di sini. Jadi misalkan saya pengen si warna asli saya ini digabungkan menggunakan color operation gitu ya. Kemudian saya pengen gabungin ini dengan menggunakan sebuah color konstan. Bisa gabung seperti ini. Nanti kalau misalkan saya pengen ngubah, enaknya, kalau misalkan tadi kan kita nggak pakai color constant gini, kita harus ngubah langsung bentuknya di sini ya. Saya artiin, kita harus ngubah nilainya di sini. Tapi kalau saya pasang begini, teman-teman, kita bisa ubah color constant di sini.
Itu enaknya. Sehingga kita nggak lagi harus ngetik-ngetik satu persatu gitu nilainya, dan juga si color constant ini juga bisa kita pakai di tempat yang lain. Kalau misalnya kita punya lagi color operation yang lain, misalkan gitu. Misalkan di sini color operationnya, misalkan untuk lighten, kita bisa pakai lagi juga dari sini. Kita pasang juga, misalkan digabungin lagi gitu. Itu bisa. Oke. Nah, selain ada konstan, kita juga punya yang namanya color parameter. Nah, parameter ini bedanya dengan konstan apa? Nah, parameter ini bedanya, kalau saya jalanin default value-nya ya, kita kasih default value-nya warnanya apa ya? Warna hijau aja deh. Bedanya dengan color parameter, teman-teman, adalah kalau misalkan saya pasang si color parameter ini ke dalam si color OP saya, dan color OP saya ini berhubung dengan output, teman-teman, maka di dalam si shader saya di sini, kita jadi punya satu buah field yang namanya color parameter. Color parameter ini bisa kita ubah-ubah di sini. Nah, jadi dengan menggunakan namanya parameter, teman-teman, kita bisa mengubah nilai dari shader menggunakan codingan dari Godotnya. Jadi dari luar shader masuk ke shader gitu. Ini nilai yang bisa masuk ini namanya parameter. Jadi misalkan nanti kita mau animasiin nih, animasiin warnanya, kita bisa pakai color parameter. Kalau kita pengen aktifkan atau menonaktifkan sebuah shader, kita bisa bikin parameter untuk bisa bikin shadernya aktif atau nggak aktif. Kita bisa menggunakan parameter seperti itu. Nah, parameter nggak selalu bentuknya color. Ini kebetulan warnanya color aja, namanya color, karena kita pasang di folder color. Tapi nanti kalau kita buka lagi di folder yang lain, kalau ada yang namanya parameter, ya fungsinya sama seperti itu. Nah, ini berlaku juga teman-teman untuk yang namanya function dan juga yang namanya operation. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalkan di sini common, ada namanya function nih, atau misalkan kita di tekstur misalkan kita punya common. Nah, ini kita punya function juga. Nah, function ini semuanya adalah sama seperti gunanya untuk yang color. Cuman functionnya tergantung, kalau tadi functionnya buat color, ini functionnya misalkan buat UV dan seterusnya. Oke, nah ini common. Common itu isinya teman-teman, kalau kita di double klik, kita punya isinya seperti ini. Kita bisa punya skalar atau vektor 2, ya, atau vektor 3, atau vektor 4. Ini menerima dari fungsi daripada input ke lewat sini, kemudian kita bisa gabungin atau kita bisa lakuin sesuatu. Misalkan di sini saya pengen si color kita ini masukin sini. Vektor 4 ya, karena RGBA ya. Kalau kita klik sini, kita kelihatan R, ada G, ada B, ada K. Kita bisa, by the way, teman-teman, kalau pengen ambil satu persatu nilainya, tinggal ambil dari sini aja sebenarnya. Ada RGBA-nya, tinggal satu persatu kita ambil. Kita bisa, misalkan, pengen kita zoom nih, kita pengen jumlahin semua nih. Jumlahin semua, kita bisa taruh di color, jadi seperti ini. Jadi kita bisa atur derivatif function ini dari scalar, atau vektor 2, atau vektor 3, atau vektor 4. Ini juga bisa kita atur. Itu derivatif function. Kita ke conditional. Contoh conditional, teman-teman, misalkan di sini saya pengen bikin if. Nah, misalkan si if ini ada A, ada B, ada result. Ini ada tolerance, berapa banyak bisa toleransinya. Kita bisa punya nilai buat A sama dengan B. Kita bisa punya nilai buat A lebih besar daripada B. Kita bisa punya nilai A lebih kecil dari B. Itu semua bisa kita pasang di dalam if ini, teman-teman. Misalkan apa ya? Misalkan kita punya green, deh, greennya sebagai A, lalu rednya sebagai B. Resultnya misalkan saya mau pasang si resultnya ke alpha, ke color. Nah, teman-teman bisa lihat jadinya hitam. Ini karena hitam, kenapa? Karena di sini A dengan B, A lebih besar daripada B, A lebih besar daripada B, semua nilainya itu adalah sama. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beda, kita bisa bikin konstan. Konstannya color. Ini colornya warna misalkan merah. Masukin dia ke lebih besar daripada B. Kemudian misalkan saya kasih color konstan lagi. Misalkan dia warnanya gelap biru, misalkan. Biru ini kalau misalkan dia A lebih kecil daripada B, kita bisa lihat hasilnya ini, kalau A lebih besar daripada B, dia akan jadi keluarnya merah. Tapi kalau A lebih kecil daripada B, dia keluarnya jadi biru. Contoh ya, kalau kita balik. Dia jadi B, ini jadi A, kita punya seperti ini. Nah, kalau kita masukin RG-nya seperti ini, kita bisa dapat yang warnanya lebih kecil. Ini di sini red dan green-nya itu lebih banyak si
merahnya di sini. Karena merahnya lebih banyak, maka jadinya dia merah. Di sini, kalau dia hijaunya lebih banyak, maka dia berubah jadi biru. Oke, lanjut. Ini buat if, teman-teman. If itu nggak semuanya harus begini. Jadi kalau kita hapus, kita juga bisa punya di dalam if kita si conditional kita ini, kita punya function kayak misalkan equal, greater than equal. Jadi kalau tadi kan if-nya gabung semua tuh, semua jenis ada di situ. Kalau kita pengen cuma satu aja, misalnya greater than, kita bisa pasang seperti ini. Tapi greater than-nya ini, kalau teman-teman lihat tadi ya, dia tipenya itu boleh yang hasil. Jadi true or false. Nah, kalau yang tadi, if yang tadi, teman-teman, kita kembali itu adalah vektor. Jadi, di sini kalau teman-teman pengen baca shader node, kita harus baca kembaliannya apa tipenya. Nah, kita bisa lihat ada switch vektor 3D, ada switch float di sini, ada switch int, dan lain-lain. Jadi tergantung, ini ada switch banyak ya, tergantung daripada kembaliannya apa. Kalau di sini kembaliannya float, ini kembaliannya integer, ini kembaliannya transform, ini kembaliannya jelas uint. Uint itu unsigned integer. Oke ya. Jadi kita bisa melakukan if itu nggak cuma vektor, tapi juga nilai-nilai scalar, kayak misalkan float atau integer, dan lain-lain. Lanjut, kita ke berikutnya. Kita punya tadi slide conditional, kita punya input. Nah, input ini teman-teman ada di yang input satu persatu, kayak yang tadi kita pakai ya, kayak color constant gitu ya. Kayak ada texture pixel size, ada time, ada UV. Nah, time ini lucu teman-teman. Time ini adalah waktu yang berlalu, waktu yang jalan terus. Nanti kita bisa pakai. Jadi kalau bisa kita pilih sini input, kita bisa pakai input ini, nah, waktu ini terus jalan terus gitu. Kalau kita lihat lagi selain all, kita punya common. Common di sini inputnya sebenarnya tampilannya sama. Kalau kita pilih yang common di sini, kita punya input shader node yang sama, cuman di sini nggak ditentuin aja tipenya apa. Kalau kita klik di sini, kita punya semua input yang sebenarnya tersedia di sini. Ada UV, ada color, ada texture, dan lain-lain. Mungkin ini saya jelaskan sedikit aja. Vector itu fragment coordinates. UV itu adalah pemetaan dari tekstur ke dalam gambar kita. Kita punya color, warna ya. Screen UV itu adalah pemetaan dari tekstur ke gambar kita tapi berdasarkan satu layar. Jadi kalau ini satu gambar, ini satu layar. Tekstur pixel size, I think it's obvious gitu ya. Screen pixel size juga sama. Point koordinat titiknya, time waktu. Ya ada tekstur, ada normal tekstur, ada specular shininess yang mengkilat-mengkilatnya, dan ada tekstur spekulat. Ini kalau misalkan ada tekstur yang berkilau gitu ya. Ada juga vertex 2. Jadi ada vektor 2 juga buat vertex. Nah, itu tipe input. Oke, ada juga di sini ada fragment. Jadi input yang tadinya itu kan, tadi kalau teman-teman lihat kan di sini input itu kan ada common, ada all. All-nya itu ada 4, fragmentnya itu ada banyak begini. Nah, si input yang common ini isinya semua itu sebenarnya. Cuma bisa dipilih mau yang mana. Oke, lanjut ya. Kita ke scalar. Scalar itu isinya adalah operation dan function untuk masing-masing tipe data. Jadi misalkan float, berarti tipe datanya itu ya float function. Float function itu semua fungsi yang berhubungan sama nilai float. Nah, float operator itu adalah operasi buat float. Jadi misalkan float function ini isinya misalkan ada ini ya, sin constant dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan kita pasang float operator, kita isinya itu kayak misalkan nambahin, atau ngurangin, atau kali, dan lain-lain. Ini tipenya float function, ada juga float operator. Nah, sebagai contoh teman-teman, kita bisa pasang misalkan di sini, saya punya time nih. Time-nya ini kan tipenya float. Ya, float. Float-nya ini saya mau masukin ke dalam float function. Float function ini kita masukin, dia bentuknya ke scenes. Jadi scene dari pada time. Nah, waktu ini jalannya terus-menerus, nambah terus, seiring dengan berjalannya shader kita. Kalau teman-teman ingat matematika, yang namanya sinus itu nilainya itu kalau nggak dari min 1 sampai 1 nilainya, nggak bisa lebih. Jadi dari min 1 ke 0 ke 1, 1 ke 0 ke min 1, min 1 ke 0 ke 1, dan seterusnya. Jadi nilai daripada time, kemudian di sin, itu pasti dari min 1 sampai 1. Gitu ya. Nah, kalau nilai dari min 1 sampai 1 ini kita masukin dia ke alpha. Alpha itu transparansi ya. Jadi gini teman-teman. Kita punya gambar yang muncul dan hilang. Karena dari nilai min 1 ke 0, jadi kalau 0 kan alfanya 0 berarti hilang. Kalau 1 dia muncul lagi. Jadi kita bisa bikin efek yang menarik menggunakan input dan juga float function kayak gitu.
Nah, kalau misalnya tadi teman-teman pengen supaya hasil sinusnya nggak bisa minus, kita bisa pasang gini, teman. Kita bisa pasang, jadi supaya nilainya itu, jangan pakai float operation ya. Saya tambahin sama misalkan 2. Nah, kalau ditambahin 2 seperti ini, berarti nilainya itu dari 0 sampai, 1 ya, harusnya tambah 1. Kalau tambah 1 berarti nilainya dari 0 sampai 2. Sampai 2 ya berarti kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, sama. Kayak itu contoh aja penggunaan operation dan function buat yang skala. Nah, ini common teman-teman. Untuk yang common ini seperti ini. Kita juga punya konstan. Konstan itu semua nilai yang sudah ada, semua nilai yang sudah biasa, yang umum digunakan. Misalkan kayak epsilon, pi, pi bagi 4, pi bagi 2, pi, tau, dan square root. Pi ini gunanya buat rotasi ya teman-teman ya. Karena rotasi di dalam Godot itu pakainya sudutnya radian. Jadi pakai pi. Kita juga punya function, punya operator, tapi seperti biasa function operator ini juga teman-teman bisa lihat tadi di common. Kita punya variables. Nah, ini tipe variables yang bisa kita buat. Ada konstan, ada parameter ya. Ini sama seperti yang tadi color ya. Kalau konstan itu nilai yang bisa kita ubah-ubah, tapi dia diam di sini. Sedangkan parameter itu bisa kita ubah-ubah, tapi juga nempelnya nanti di shader parameter yang bisa kita otak-atik pakai codingan kita atau pakai cara lain di Godot. Oke, kita punya SDF teman-teman. Nah, SDF ini mohon maaf saya belum bisa menjelaskan dengan lebih mendetail gitu karena ini sign distant field. Tujuannya itu untuk bikin pewarnaan atau pencahayaan dan kayaknya kalau untuk 2D nggak gitu kelihatan ya teman-teman. Jadi SDF ini akan saya skip dulu ya. Nanti mungkin kalau kita udah ngomongin soal 3D akan lebih kelihatan gitu. Di sini kita punya tekstur. Tekstur ini seperti biasa kita punya common, kita juga punya function dan koordinat di sini. UV function dan UV polar coordinate. UV function kalau kita lihat di sini ada tipe UV-nya. Kalau kita pasang UV-nya ini dari input, jadi kita bisa pasang inputnya itu UV. Misalnya. UV itu ada red dan green. Si UV ini bisa kita pasang ke UV-nya. Lalu kita bisa ubah UV-nya. Misalkan di sini saya pasang dulu UV-nya ke color kita. Jadinya kayak gini teman-teman. Nah, kenapa UV itu bentuknya kayak begini? Karena di sini teman-teman bisa lihat ada red dan green. Red dan green itu sebenarnya kan vektor 2 ya berarti ya 0,0 gitu ya. 0,0 di posisi titik kiri atas ini 0,0. Makanya kenapa dia nilainya hitam? Karena rednya 0, greennya 0. Jadi nilainya hitam. Kalau kita lihat di samping sini dia nilainya pure merah sebenarnya. Pure merah itu artinya dia 1,0 karena rednya 1, greennya 0. Di sini kita punya greennya 1, rednya 0. Makanya kenapa dia jadi 0,1. Sedangkan di ujung sini kita punya 1,1. Makanya kenapa dia jadi kuning. Itu rahasianya teman-teman kenapa si UV itu kalau kita tampilin keluarnya kayak begini. Nah, kalau si UV-nya ini sekarang kita lakukan scaling, diperbesar gitu ya. Boleh kita scale 5 kali ya misalnya. Nah, teman-teman lihat gambarnya jadi kayak begini. Kenapa jadi kayak gini teman-teman? Karena di sini nilainya saya kalikan dengan 5 teman-teman. Jadi makin besar, makin cepat dia bergerak jadi kuningnya. Makanya kenapa dia kotaknya ada di sini. Karena nilai yang segini aja, 0,2 itu sudah jadi 1. 0,2 itu jadi 1. Makanya kenapa dia scale jadi kayak begini. Oke, itu cara menggunakan UV. Nanti UV ini ada efeknya teman-teman. Nanti kalau misalnya kita pasang tekstur, nanti si UV-nya itu bisa kita atur. Misalkan kita pengen ngulang teksturnya berkali-kali, kita bisa pakai UV. Kalau kita pengen menggunakan si teksturnya itu bisa dibolak-balik atau diputar, kita juga bisa pakai UV. Nah, itu nanti kita bisa ngomongin ketika kita ngomongin contoh aja. Sekarang kita ngomongin juga ada yang namanya function. Function ini kita bisa menghasilkan tekstur 2D atau tekstur 3D atau melakukan UV panning dan UV scaling. Sebenarnya ini full function ya. Ada variabel juga, variabel dari tekstur 2 parameter. Jadi kita bisa pasang tekstur 2. Kalau tekstur 2 yang atas ini kita bisa ambil sebenarnya kayak dari luar, kayak kita kali ini keluar jadi tekstur 2 kayak gitu. Persis sama ya. Nah, dengan tekstur 2 yang seperti ini kita bisa sebenarnya teman-teman langsung pasang aja dia di color. Ini sama aja kayak yang sebelumnya. Kalau kita pasang di alpha kayak begini. Oke, itu untuk si tekstur. Kita juga punya transform teman-teman. Transform ini isinya adalah transform function dan transform operation. Transform function itu kayak misalkan ada inverse dan ada transpose. Kita juga punya transform operation, yaitu kita punya ada A kali B atau B kali A atau A plus B atau B, A min B dan seterusnya. Nah, transform operation ini banyaknya itu gunanya buat transform. Nah, transform ini banyaknya dipakainya bukan di fragment teman-teman, tapi di dalam vertex.
Balik lagi teman-teman, kita punya transform tadi. Selain transform, kita juga punya yang namanya utility. Utility itu buat bikin random, misalkan random yang kita bikin ini random. Nilainya itu seednya pertamanya 0, ya value-nya di sini. Value-nya bisa kita pasang misalkan di alpha, ya, begitu. Kita bisa pasang di jadi seed supaya dia beda-beda. Jadi ada warnanya, tergantung warna dia transparansinya jadinya. Jadi randomization ini menghasilkan nilai random dari 0 sampai 1, kalau bisa kita pasang dia 0 di sini dan 1 di sini. Karena alpha itu kebetulan cuma butuh 0 dan 1, jadinya ada yang tampil, ada juga yang hilang. Ini bentuknya random. Oke, contoh buat berikutnya untuk yang vektor. Nah, vektor ini buat perpindahan teman-teman. Jadi banyaknya juga dipakainya ada vector operation, ada vector function, ada vector operation. Kita coba aja pindah lagi ke vertex di sini. Kita mau bikin inputnya ini kita minta vertex. Lalu sekarang kita bikin sebuah vector operation. Ada vector operation, ada juga vector function. Untuk vector operation, kita bisa lakukan misalkan penjumlahan atau penambahan atau perkalian dan lain-lain. Kita bisa taruh dia di A misalkan, kemudian di B-nya itu misalkan saya kasih dia 100. Lalu kita geser ke vertex. Kita bisa lihat kegeser kayak yang kita udah bikin di video yang lalu gitu. Kita bisa ganti teman-teman, bukan cuma di add, bisa di subtract, bisa di multiply, dikalikan, hilang ya teman-teman. Kalau mau dikalikan jadi misalkan 2 1 1. Kayak begini. Kita bisa divide, dibagi. Kita bisa dikasih modulus, reminder. Kita bisa kasih power, di pangkat, atau max, atau dia min, gitu. Ya, kita bisa cross. Ya, kalau di cross jadi kebalik, kita bisa lakukan tangan, kita bisa lakukan reflect, kayak begini. Kita juga bisa lakukan step. Ini vector operation. Kalau menggunakan vector function, teman-teman, kita bisa melakukan misalkan normalize, atau function-function kayak begini. Nah, ini macam-macam. Dan itu ada spesial teman-teman. Satu spesial ini adalah misalkan di sini ada frame, ada expression, ada global expression kayak begini. Ini buat contoh aja, jadi buat keterangan gitu ya teman-teman. Kita juga bisa punya yang namanya varying. Varying ini beda sama parameter. Jadi varying di sini adalah sebuah variabel, tapi variabelnya itu kepakainya di fragment di dalam vertex shader dan bisa pindah ke fragment shader. Atau dari fragment shader bisa pindah ke light shader. Jadi varying ini adalah variabel yang bisa kita pindah-pindahin dari satu shader ke shader lain. Sedangkan kalau kita bikin parameter itu cuma dari luar ke dalam shader. Itu bedanya itu. Nah, varying ini juga harus kita bikin di sini. Jadi kalau teman-teman pengen pakai varying, kita bisa bikin di sini buat add. Nanti kita bisa add, kita bisa set. Kita bisa get, kita bisa set di dalam si visual shader. Oke, jadi dengan demikian teman-teman, saya sudah memberikan contoh yang lebih mendetail tentang masing-masing bagian daripada shader node ini. Semoga dengan demikian sudah lebih enak teman-teman memahaminya, dan juga teman-teman juga boleh nyoba-nyoba juga si shader node ini gunanya buat apa ke dalam program kalian masing-masing. Dan di video berikutnya teman-teman kita akan coba untuk bikin sebuah efek yang bisa kita trigger dalam game kita untuk manggil sebuah shader in game time gitu, dalam ketika saat game kita jalan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.